selamat datang kembali di EU Scholarship Info Day. Nama saya Alicia Kusuma, saya akan menjadi moderator pada hari ini. Di sesi ini, saya akan mengundang European Union Erasmus Plus untuk berbagi mengenai kesempatan beasiswa yang bisa diberikan kepada mahasiswa Indonesia oleh Uni Eropa. Di hari ini kita akan kedatangan Ibu Destriani Nugroho sebagai Program Manager dari European Union Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, beserta Mas Hanif Falah, EMA Country Representative for Indonesia. Alright. Bu Destriani kebetulan tidak akan hadir sebenarnya, jadi Mas Hanif Falah, I'll give the floor to you. Hi, thank you Alicia for introduction. Halo semuanya, saya Hanif Falah. Sekarang saya merupakan Lead Country Representative of Erasmus Mundus Association Indonesia. Jadi hari ini saya mau presentasi dulu untuk informasi apa sih Erasmus dan bagaimana daftarnya, eligibility, terus kemudian benefit beasiswanya apa aja. Saya akan share screen dulu. Can you confirm you can see my presentation? I can see your presentation, Mas. Alright, thank you. Jadi apa sih Erasmus itu? Erasmus itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh European Union. Seperti Alicia bilang tadi bahwa ini dari Uni Eropa yang diberikan kepada mahasiswa, baik yang datang dari Uni Eropa maupun yang datang dari non-Uni Eropa, negara non-Uni Eropa, dan yang kita bahas sekarang adalah untuk Indonesia terutama, dan ini merupakan negara non-EU. Tipe-tipe beasiswanya apa aja? Yang pertama, ini yang paling terkenal ya, sepertinya, yaitu UMGMD, Erasmus Mundus Joint Master Degree. Ini adalah beasiswa flagship untuk master degree. Studi periodnya 1 sampai 2 tahun. Kemudian kita juga ada Mary Skłodowska-Curie Actions. Ini merupakan doctoral degree atau S3, study periodnya 3 tahun. Kemudian ada juga visiting scholars for academics or research. Ini termasuk mengajar atau riset nantinya di negara Eropa. Dan ini maksimal programnya ada 3 bulan. Nah, ini juga yang terkenal dari Erasmus, yaitu International Mobility, atau sebelumnya dikenal dengan Exchange. Ini merupakan pertukaran mahasiswa Indonesia ke Eropa untuk waktu 6 sampai 12 bulan, dan ini untuk bachelor, master, atau doctoral degree. Terkenalnya memang ini di bachelor degree, jadi sampai sekarang dominasinya yaitu bachelor degree mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Eropa. Speaking of EMGMD, apa sih EMGMD? Jadi EMGMD ini merupakan beasiswa yang organize oleh European Universities under consortium. Jadi kalau teman-teman sudah pernah buka website-nya, di sebelah kanan ini kan ada tulisan 130 courses. Jadi di website-nya itu ada 130 courses yang teman-teman bisa lihat, mulai dari social science, politics, economy, engineering, culture, arts. Ada banyak di situ, dan biasanya beberapa tahun sekali, bahkan tiap tahun ada yang ganti, jadi teman-teman harus lihat selalu di situ course-nya. Dan biasanya dalam satu course itu ada 3 universitas yang menjadi universitas di konsorsium tersebut. I'll explain more later kalau masih bingung. Study periodnya 1 sampai 2 tahun, seperti yang tadi saya bilang, dan either itu 60 ECTS atau 120.
Teman-teman bisa cek di katalognya di MGMD katalog di situ, atau Google aja Erasmus Mundus Master Degree, nanti biasanya sudah keluar listnya. Nah, bedanya Erasmus sama yang lain itu adalah Erasmus nomor satu, teman-teman ketika mendaftar Erasmus, teman-teman tidak perlu mendaftar kampus dan beasiswa secara terpisah. If you got the Erasmus, then you got the universities and you got the scholarship. Itu udah pasti. Dan yang kedua, itu teman-teman bisa berpindah-pindah, atau kita memanggil di sini mobility. Itu yang paling terkenal, Erasmus. Itu adalah teman-teman ketika semester 1, misalnya di Belanda, semester 2 ada di Prancis, kemudian semester 3 ada di Italia, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman akan berpindah dalam 2 tahun ke beberapa negara. Kita ambil contoh di sini, studinya namanya Erasmus Mundus Masters in Journalism, Media, and Globalization. Tahun pertama, teman-teman itu ada di Aarhus University dan Danish School of Media and Journalism di Denmark. Kemudian di second year, teman-teman bisa memilih beberapa dari universitas ini. Ada Swansea, City University of London, kemudian Amsterdam, and Hamburg. Dan ini tergantung konsentrasi yang teman-teman pilih. Ketika teman-teman daftar, teman-teman udah harus declare konsentrasi yang mau dipilih apa, dan biasanya ini kan in line with your background, either education or experience. Jadi teman-teman udah bisa set ekspektasinya mau ke konsentrasi mana ketika daftar. Contoh lain, misalnya ada AVEPA, yaitu European Masters Program in Agriculture, Food and Environmental Policy Analysis. Jadi ini teman-teman bisa specialize-nya di agri-food and trade policy, environmental and natural resource policy, dan lain-lain. Jadi teman-teman ketika memilih spesialisasi, maka teman-teman akan memilih kampus yang memang specialized di situ. And I think it's the reasons why Erasmus ketika dia kasih jurusan, dia udah kasih universitasnya, karena universitas itu memang mereka yang terkenal di bidang itu. Jadi that's why di antara satu konsorsium misalnya ada 5 universitas, dan konsentrasi yang berbeda akan placed in different universities because they are specialized in that major or in that study. And I think that's the benefit of Erasmus. Nah, AVEPA ini kalau kita lihat main partnernya, misalnya ada Università Cattolica di Italia, kemudian ada di Bonn, Germany, ada Uppsala, Sweden, kemudian Louvain-la-Neuve, Belgium. Kemudian ada Associated Partner University. Beberapa program dari Erasmus itu enable you to go to other continents. Jadi di sini kita bisa lihat ada Latin Amerika, ada juga Afrika, bahkan ada Australia. Jadi teman-teman bisa ke sana, ke beberapa negara yang di luar Eropa ini, untuk misalnya riset untuk tesisnya, atau mengambil ada summer course program khusus mereka, atau juga mengambil beberapa studi di situ yang memang mereka terdaftar sebagai partner university untuk memberikan kuliah beberapa salah satu semester kalian gitu. Jadi Erasmus tidak hanya di Eropa, tapi beberapa program mereka juga enable you to move around the world. Nah, eligibility, siapa sih yang eligible untuk menerima scholarship? Karena kita sekarang ngomongin yang Indonesia, pasti yang pertama, you are non-EU citizen, which I'm sure you are, everyone here. Yang kedua, not registered as citizen in any EU countries. Maksudnya kalian tidak pegang permanent residence dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kalian belum pernah melakukan aktivitas, baik itu working or studying, for more than 12 months in 5 years in any EU countries. Nah, balik ke exchange tadi, makanya exchange itu maksimal 12 bulan, karena kalau kalian lebih dari 12 bulan, kalian pulang exchange, kalian nggak akan bisa apply untuk beasiswa ini dalam kurun waktu 5 tahun. Seperti itu. That's why exchange maximum is 12 months. Scholarship grant. Untuk master degree, itu ada tuition fee, itu 18.000 untuk non-EU. Sebenarnya nggak perlu dipusingin, karena tuition fee akan dibayarkan oleh konsorsium. Jadi kalian ketika ke sana, kalian kuliah aja, kalian tidak akan terbebani dengan urusan administratif untuk membayar tuition fee. Yang kedua, living allowance, itu dapat 1.000 per bulan. Travel allowance itu 3.000 per tahun. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau kita mengadakan exhibition before pandemic, kan kita biasanya ada education fair gitu.
well, now is education fair as well, but online. Lalu kita banyak dapat pertanyaan bahwa travel allowance-nya gimana? Karena kan pindah-pindah ya. Jadi dari Indonesia ke Eropa, kemudian semester 1 di suatu negara, semester 2 kemudian pindah lagi. Don't worry, kalian dapat 3.000 per tahun untuk allowance travelnya. Kemudian settlement allowance itu pertama kali datang dikasih 1.000, ya mungkin kalian butuh beli buku, butuh beli peralatan di apartemen, kayak gitu ya. Jadi asumsinya kalian pasti butuh untuk beli-beli barang gitu ya. Jadi kalian dapat settlement allowance 1.000. Untuk doctoral degree, beberapa komponen sama, yang membedakan itu living allowance. Yang ini jumlahnya 60% lebih banyak. You guys got 1,600 a month untuk doctoral degree. Kemudian visiting scholar itu 14.800 per orang untuk 3 bulan tinggal di Eropa. Basic requirements. Yang pertama, curriculum vitae, Europass version. Jadi kalau kalian belum familiar dengan Europass version, ini adalah website yang menyediakan, jadi kalian masukin data, kemudian nanti di situ mereka akan memformat, kalian input datanya, nanti keluar berbentuk CV Europass. Dan ini wajib untuk mendaftar Erasmus, dan beberapa perusahaan juga di Eropa sebenarnya mereka juga prefer Europass version karena ini benar-benar standardized and this is formatted, jadi nggak akan ada varian dari CV-nya. Yang kedua, of course, English proficiency test, IELTS atau TOEFL. Untuk teman-teman yang ingin kuliah pasti udah mengenal ini. Bebas sebenarnya mau IELTS mau TOEFL, kalian bebas memilih. Kemudian yang ketiga, diploma, yaitu ijazah kalian with English translation. Jadi kalau misalnya ijazahnya itu belum ada translate bahasa Inggrisnya, kalian bisa minta yang pertama, bisa minta ke kampus kalau ada lembaga bahasa. This is way cheaper option. Biasanya dimintanya sangat murah ya, mereka translate dan dapat stempel dari kampus, so it's legal, it's official, dan murah. Yang kedua, kalau nggak ada, kalian bisa ke sworn translator atau penerjemah tersumpah, and it's a bit costly, dan lembaga bahasa kampus, jadi you guys can choose. Biasanya teman-teman mau yang mana. Yang keempat, recommendation letter. Recommendation letter ini bisa dari academic supervisor atau profesor, dan juga supervisor di kantor kalian. Nah, ada beberapa program yang dia minta misalnya 3 recommendation letter, tapi pastikan at least ada 1 itu dari academic supervisor. Karena ini kan kalian mau kuliah ya, kalian bukan mau kerja, kalian mau kuliah, jadi mereka ingin melihat kemampuan akademik kalian melalui lensa academic supervisor kalian. Jadi mereka bisa vouch kalian waktu kuliah di mana, whether you are dedicated, whether you are the brightest, top 5%, they can vouch for that. Jadi make sure ada recommendation letter dari supervisor atau profesor kalian, dan kemudian ada dari supervisor di tempat kerja. Kalau kalian nggak yakin, ask the consortium, email them. Kalau misalnya kadang ada yang mensyaratkan 2 academic supervisor dan cuma boleh 1 supervisor kerja. Kalau misalnya masih bisa ditawar gitu, boleh nggak sih 2 supervisor misalnya, karena kalian graduate from your bachelor's degree institution 10 years ago, for instance, so probably they can give you dispensation. Make sure you email them, dan mereka ramah kok. Any questions yang nggak ada di website, make sure nggak ada di website, kalian bisa tanya mereka. Yang kelima, this is probably the most single important element of your application, yaitu motivation letter, atau biasanya kita nyingkatnya motlet. Motivation letter ini benar-benar penting karena disitulah mereka melihat siapa kalian gitu. Misalnya Alicia daftar Global gitu, Global Economic Local programnya Erasmus gitu ya. Mereka akan ngelihat siapa sih seorang Alicia gitu, karena nggak ada interview, jarang banget ada interview di Erasmus. So they're gonna see you on the paper. So make sure you tell them who you are on the paper. Who are you academically? Who are you in terms of your work contribution or your impact in society? Kemudian career progression kalian tuh gimana gitu. Kan biasanya mereka pengen nyari orang-orang yang punya future gitu istilahnya ya, tanda kutip. They want to see someone yang akan contribute much more in the future. So ensure you can show the connectivity between your past, present, and future kayak gitu. Dan make sure kalian juga lihat programnya, misalnya programnya itu tentang sustainability, ya berarti kalian akan pitching tentang sustainability. Jadi make sure kalian tweak motivation letter kalian. Karena di Erasmus
maksimal daftar itu 3 program. Jadi kalian boleh daftar 3 course di Erasmus. Jadi bisa berbeda-beda tergantung kalian maunya course-nya apa, bebas, nggak ada limitation, nggak ada kayak syarat harus daftar yang mana, maksimal 3. So make sure kalian daftar 3 untuk increase your opportunity to be accepted, but also make sure you customize your motivation letter. Otherwise it would be disaster kalau misalnya kalian daftar 1 program, daftar ke 2 program lainnya, motivation letternya sama. Ada additional documents, tapi jarang. Biasanya ini untuk yang arts, misalnya ada yang Erasmus dance gitu, jadi art and dance. Jadi dia harus ngirim video dia menari gitu. It's a part of portfolio. Misalnya kalau yang lain, misalnya portofolionya pas kayak gitu. Steps admission biasanya buka di November, di Oktober-November sudah buka. I think this is a great time to prepare your application. It's May, so you have 6 months to go to prepare everything. Yang paling banyak gimana ya? Kayak sebenarnya gampang tapi miss itu biasanya di administratif kayak ijazah, translation. Kadang mereka juga minta kayak KTP, kartu keluarga, ada yang minta proof of residence, harus minta ke Dukcapil kayak gitu. So make sure you prepare everything. Karena hal berbau administratif itu biasanya tidak berat tapi cukup memakan waktu. So give it proper time. Application process Desember Februari biasanya ada yang program yang udah tutup Desember sampai Februari seperti itu. Approval from European Commission in Brussels itu di April sampai Mei. Jadi sekarang tuh udah mulai decision, ada yang decisionnya udah dapat dari konsorsiumnya beberapa orang, terus akan di proceed ke European Commission. Jadi dari European Commission nanti kayak final say bahwa kalian memang dapat. Jarang banget sih, tapi kalau konsorsiumnya udah bilang dapat, nggak akan dapat di European Commission. Anyway, I don't think you should pusing dengan ini ya, karena this is prosesnya. Announcement-nya biasa di Mei, jadi sekarang udah ada yang announcement, ada juga yang April dari kemarin, kemudian departure Agustus September. Jadi kita akan ada pre-departure orientation dari European Union bekerja sama dengan Erasmus Mundus Association Indonesia. Biasanya kita adakan di bulan Agustus atau September. Biasanya kita akan ada di Jakarta, tapi berhubung pandemi tahun kemarin kita online, just like this education fair and anything else in the world. Well, benefits, interpersonal skills. Jadi sebenarnya yang paling berharga dari kuliah ke luar negeri kan experience kalian ya. Kayak academic experience, learning new language, kayak gitu, atau exposure gitu. Exposure kalian ketika berada di sana, how you mingle with people from different countries, how you survive daily life drama gitu. To be honest, ketika saya juga kemarin Erasmus dan ketika saya master's degree, saya ngerasa bahwa yang paling membuat saya dewasa adalah surviving daily life drama, anything, bahkan yang paling receh, let's say buying groceries kayak gitu. Sampai yang kayak nginep di perpustakaan berhari-hari gitu, up and down, you will experience it. Yang kedua, part 2 adalah kalian juga graduate with dual degree atau joint degree, karena Erasmus tadi inherently you must go to different university in different countries, so you will get several degree. Jadi bisa dual atau joint degree, stempelnya nanti ijazahnya akan ada stempel dari berbagai universitas, tanda tangan beberapa rektor. Kemudian no commitment after graduation, some scholarships they require you to go back to Indonesia, tapi Erasmus enggak. So you can just stay in European countries, you can work there. Jadi kalian bisa berada di sana. Yang terakhir, traveling while studying, while you're in Europe, immerse yourself in art, immerse yourself in culture. Jadi travelingnya yang benar-benar kayak with mission, misalnya with misi kalian untuk mengenal art, mengenal culture kayak gitu. I think that would be really great opportunity karena European countries they are famous for that. Terima kasih, sekian dari saya. Kita ada akun resmi Instagram Erasmus di @erasmusplus.id di Instagram. If you have any questions, you want to ask anything at all, finding information bisa dari post kita, story kita, kemudian bisa DM kita juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Thank you. Back to you, Alicia. Terima kasih banyak, Mas Hanif. Sangat elaborated dan ini ya, sangat jelas presentasinya mengenai Erasmus Plus.
Jadi Erasmus Plus sama Erasmus Mundus Joint Program ini sebenarnya synonymous atau berbeda? Bisa jelasin dikit nggak, Mas Hanif? Ya, oke. Ya, thank you Alicia. Karena banyak banget confusion around this term ya. Jadi sebenarnya dulu Erasmus Mundus namanya, tapi sekarang jadi Erasmus Plus karena Erasmus kan banyak jenisnya. Jadi EMGMD tadi International Mobility, kemudian ada yang S3 juga. Jadi sekarang namanya dijadikan Erasmus Plus kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Dan makanya programnya Erasmus Mundus Joint Master Degree. Untuk yang exchange sekarang International Mobility. Untuk yang S3, dulu kan Erasmus Mundus Joint Doctoral Degree, tapi sekarang jadinya Merit Sklodowska. Jadi perubahan nama aja sih, tapi esensinya sama, beasiswanya sama aja. Seperti itu. Oke, thank you so much. Jadi kan ada beberapa beasiswa dengan program studi yang berbeda-beda. Tapi khusus untuk orang Indonesia sendiri, itu kuotanya berapa sih, Mas Hanif? Sebenarnya nggak ada spesifik kuota untuk orang Indonesia, tapi dia memang ada spesifik kuota untuk orang per negara. Jadi per negara itu biasanya maksimal 2 sampai 3 seperti itu dalam satu program. Ketat banget dong ya? Iya, lumayan ketat. Karena ini kan di seluruh dunia ya. Tapi jangan salah Alicia, kita dari Indonesia itu menurut aku cukup berhasil. Jadi tahun kemarin kita ada increase dalam penerimaan awardee. Tahun kemarin kita top 6 dari seluruh dunia, kita ranking 6, paling banyak mengirim awardee ke Eropa. That's impressive, hebat mahasiswa Indonesia, sangat kagum. Oke deh, Mas, aku mulai tanya-tanya pertanyaan yang sudah masuk di chat box ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah beasiswa Erasmus akan mencakup biaya untuk studi di negara non-EU? Yang juga masuk ke dalam program Erasmus. Ya, thank you for the question. Tentunya, kalau misalnya negara itu memang terdaftar di konsorsium itu, yang Associated Partner Universities, seperti program Global misalnya, dia ada universitas di Latin Amerika, ada juga universitas di Jepang, kalau nggak salah, Kyoto University. Jadi, kalau kalian memang memilih ke situ, karena dia termasuk dalam skim konsorsiumnya, biayanya sama aja, dapat allowance 1.000 euro per bulan itu tadi. Jadi nggak akan ada perbedaan. Nice. Unless kalian ngide misalnya kayak mau ikut suatu workshop atau summer course yang disediakan oleh kampus lain yang tidak termasuk konsorsium, then you have to pay for yourself. Tapi diperbolehkan jadinya. Kan akan akan memperpanjang waktu program beasiswanya itu sendiri kan. Jadi boleh nggak itu dilakukan? Kalau misalnya summer kan ada liburan summer ya. But, I see. Right. It's up to you kan, ngisinya apa aja kan. Some people mereka join workshop, join summer course gitu. Tapi kalau itu tidak ada di program, then you have to bear it yourself gitu, bayar sendiri. Oke, I see. Oke, boleh nanya nggak kalau misalnya ada kelas-kelas yang nggak lulus itu, agak ada yang fail, biasanya apa yang kebijakan apa sih dari Erasmus Plus untuk cases seperti itu? This is very good question, Alicia. Karena kita juga ada case sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya yang pertama, have a good communication. Karena kebanyakan kita maksudnya kita kayak orang Indonesia kan kayak tingkat nggak enakan itu tinggi ya. Sebenarnya kan kalau di luar sana they're just being blatant, they're just being blunt gitu kan. And that's what I love gitu about the society culture. Nah, pernah ada yang fail, jadi dia tidak reach out. Kemudian sampai ke European Union waktu itu ke Budestri, bahkan juga sampai di CC. Jadi ternyata profesornya bilang sebenarnya dia bahkan email mahasiswanya gitu. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa email saya, kemudian mereka bisa pikirkan bagaimana cara dia untuk resit di exam. Jadi it's all about communication gitu. Tapi saya nggak bisa garansi bahwa kalau kalian fail pasti akan bisa diulang. But there was a precedent where they allow you to resit the exam dengan catatan ya kalian yang harus proaktif gitu loh. Kayak oh sorry saya gagal with whatever reason, mau itu personal, you're having mental health issue gitu misalnya, atau ada family issue gitu, whatever it is, tell them,
dan mereka akan consider itu seperti itu sih. Oke. Jadi harus terbuka dengan situasi yang dilaluin ya setiap mahasiswanya. Exactly. Oke, noted. Ini pertanyaan yang menarik karena tadi Mas Hanif mention kalau misalnya profil dari applicant itu tuh harus ditonjolkan di kertas. Jadi harus secara tertulis gitu ya. Ini poinnya penting nih. Poin apa yang paling berpengaruh ketika mendaftar ENJMD? Apa faktor yang paling harus ditonjolkan? Right. Ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi dan pengalaman teman-teman ya, yang dari Erasmus, yang lebih ditonjolkan itu pertama kalian tuh harus lihat dulu programnya. Mereka tuh ngapain? Terus misi mereka tuh apa sih? Kayak gitu, misi program ini. Jadi kalian dari situ bisa coba make it compatible with your profile. Tapi ya jangan juga dipaksa kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak cocok sama kalian, jangan coba dipaksa-paksa untuk compatible kayak gitu. Yang kedua, sebenarnya motivation letter tuh journey sih. Jadi nggak bisa kayak 2 bulan kalian bikin terus berharap bagus gitu. Karena kalian pasti akan edit-edit lagi, dan ide itu datang di saat-saat yang unexpected ya. Waktu saya bikin motivation letter itu saya pernah kayak saya lagi gosok gigi tiba-tiba kepikiran, terus saya kayak langsung tulis gitu karena I'm afraid it would disappear on my brain gitu the next seconds. Kadang juga misalnya kalian udah tulis, kalian diemkan, lihat beberapa hari lagi, terus kalian kayak geli sendiri tuh, apaan sih tulisan ini gitu. Then you got better idea. It's always work progress gitu. Jadi jangan takut harus pertama kali nulis terus perfect, nggak akan ada cerita seperti itu. Kalian harus rewrite it over and over. Nah, triknya adalah kalian looking back in the past, kalian tuh udah ngelakuin apa aja sih? Kadang kita tuh lupa loh kalau kita tuh udah berkontribusi terhadap sesuatu, mengerjakan sesuatu, terus kita lupa tulis itu atau lupa ingat itu kayak gitu. Jadi cari sebenarnya kalian itu siapa sih gitu, as a person. What is your true voice? What is your life mission gitu yang berhubungan dengan jurusan itu gitu. Misalnya ternyata kalian sejak kuliah S1 kalian sangat rajin volunteer dan it's your call gitu. Misalnya kalian merupakan volunteer gitu. This is apart from the obvious part, yaitu academic degree kalian, GPA kalian misalnya ya, atau kalian prestasinya ikut olimpiade, ikut debat internasional misalnya. Apart from that gitu, kalian juga harus bisa menceritakan siapa kalian dari sudut pandang yang berbeda itu kayak gitu. Karena kalau kayak GPA kan mereka bisa lihat di CV kalian kan, mereka bisa baca hal-hal seperti itu. Yang mereka pengen lihat adalah apa yang tidak tertulis di CV itu seperti itu. Nah, biasanya connect tuh dari pasnya ngapain, presentnya ngapain, future-nya ngapain kayak gitu. Ada satu contoh personal motivation letter yang bagus, Alicia, yaitu ada satu orang dia mendaftar dengan jurusan ekonomi dan dia menceritakan bagaimana ketika dia ke pasar, dia kerja di central bank gitu. Ketika dia ke pasar, kemudian dia melihat bahwa this is activity on the micro level of what he made. Jadi seluruh kebijakan yang dia buat, misalnya terlibat dia, itu akan berpengaruh terhadap orang-orang di pasar ini ketika dia beli mie ayam kayak gitu. Dan menurut saya itu bagus banget ya. Maksudnya kayak sederhana gitu, observasi tentang pasar. Ternyata dari pasar itulah ada trade, ada economic activity yang dihubungkan sama kerjaan dia, yaitu dia terlibat dalam pembuatan kebijakan misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya hal-hal sesimpel itu gitu. Jangan saklek kayak misalnya saya valedictorian, saya GPA-nya 3,9 kayak gitu, nulis achievement-nya. No, tapi kayak tunjukin sebenarnya value apa sih yang ada dari diri kalian kayak gitu, yang membuat kalian itu bisa berbeda gitu. Karena saya yakin yang daftar Erasmus juga pintar-pintar gitu, pasti IPK-nya tinggi-tinggi kayak gitu. Dan mereka semua pasti punya achievement gitu kan. Nah, terus apa yang buat kalian berbeda? Itu yang paling penting. Jadi narasinya itu juga harus dikemas menarik mungkin ya, dari hal-hal cerita-cerita yang mungkin kasat matanya bisa nggak kelihatan, tapi kalau misalnya dikemas dan dihubungkan sama the bigger purpose, the bigger story, it will be very interesting. Sounds like. Yes, it's a very good summary gitu. Jadi ketika kalian dapat S2 itu, terus setelah lulus kalian tuh mau ngapain gitu. Misalnya gara-gara Erasmus,
that would propel your career gitu. Misalnya kaliannya tadi cuman officer, kalian yakin kalian bisa jadi manager setelah ini kayak gitu. Simple aja gitu, nggak usah yang lebay kayak saya mau jadi presiden setelah lulus gitu. Enggak juga sih. Tapi kayak hal yang Tapi visible. kalau mau jadi presiden nggak apa-apa juga. Nggak apa juga sih sebenarnya. As long as you can show it gitu. You show the path gitu, the step gitu. Kan itu yang mereka mau lihat ya gitu. Kalau misalnya saya mau jadi presiden tapi stepnya agak kurang bisa achieve ke arah sana gitu, ya nggak perlu gitu, nggak perlu yang heboh gitu. Misalnya sederhana tapi lebih visible, mereka lebih lihat itu sih. Tapi kalau misalnya narasinya bilang mau masuknya lewat orang dalam, itu juga salah ya. Itu cuma satu page orang dalam kayak nggak bakal masuk. Gitu ya. Om saya sekarang menteri. Gitu. Iya, Mas Hanif, thank you so much for your time. Kita sekarang udah di penghujung sesi untuk Erasmus Plus. Jadi it's really nice talking to you, but unfortunately the time has ended now. Yeah. So thank you so much Mas Hanif buat waktunya dan informasinya. Terima kasih. And kasih. I'll see you around. It's been a pleasure to be invited. See you next time, probably. All right. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.